Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel. Pembelajaran matematika mudah menggunakan nalar. Di ASC Channel ini sudah cukup banyak kontennya ya. Ada matematika wajib kelas 10, 11, 12. Ada matematika minat kelas 10, 11, 12, ada matematika kurikulum merdeka kelas 10 dan kelas 11, ada juga persiapan khusus masuk perguruan tinggi negeri. Ada yang biasa disebut dengan apa? SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Di situ juga sudah banyak kontennya, ada 100 lebih kira-kira. Dan juga ada motivasi, kalimat hikmah, dan juga dakwah ya. Total konten yang ada di ASC Channel ini ada sekitar 400 lebih, sudah 440 lebih. Baik, pagi ini saya akan bahas tentang matematika wajib ya, kelas 12 di semester 1. Tentang bangun ruang ya. Bangun ruang dimensi 3. Kali ini kita akan bahas tentang jarak dua garis bersilangan. Dan nanti kita kasih juga satu contoh jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Baik, sebelum saya lanjutkan, ini ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh ulama besar yang namanya pasti kita kenal, yaitu Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i ini pernah berkata, bila kamu tidak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Itu maksudnya apa? Kalau kita tidak mau belajar, di saat muda ini nggak mau belajar, maka nanti tuanya akan menanggung penat perihnya kebodohan. Maka itu belajar keras ya, belajar keras, berusaha menatap masa depannya, fokus menatap masa depannya. Oke. Sekarang tentang jarak dua garis bersilangan ini tidak sulit sebetulnya, maka nanti teorinya saya sampaikan bersama dengan contoh soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama. Ini ada soal, misalnya saya baca soalnya. Diketahui kubus ABCD EFGH, kubusnya saya tulis ini ABCD EFGH. Panjang rusuknya A. Kalau panjang rusuk A itu berarti di sini A, di sini A, di semuanya A ya. Kubus berarti panjang rusuknya sama. Hitung jarak garis EC ini yang merah ini dengan garis HD yang ini. Sudah jelas ini bahwa garis HD dengan garis CE ini pasti bersilangan. Kenapa? Bidangnya tidak sama ya. Bidangnya tidak sama. Maka sebelum saya membahas ini, saya ingatkan lagi bahwa untuk menghitung jarak itu kita membutuhkan ini rumus Pitagoras. Di kesempatan sebelumnya sudah pernah saya sampaikan. Rumus luas segitiga. Luas segitiga bagaimana? Kalau segitiganya siku-siku, setengah alas kali tinggi atau lalu kesebangunan. Yang paling sering dipakai itu nomor 1 dan nomor 2 ya. Itu yang paling sering. Maka langkah untuk menyelesaikan soal nomor 1 ini sudah saya tulis ini. Buat bidang melalui CE sejajar DH. CE-nya mana tadi? Ini CE. DH-nya ini. Kita buat bidang yang sejajar, yang melalui ini, sejajar ini. Berarti bidangnya saya buat ini. Nah, ini. Nah, ini bidangnya. Bidang apa? ACGE. Kelihatan toh bahwa bidang ACGE itu sejajar dengan ini. Bidangnya begini, sejajar dengan DH. Ya, sejajar. Ini. Berarti kita dapat apa? Bidang ACGE, kita tulis ini bidang ACGE.
yang kita buat ya. Buat bidang melalui CE, ini sejajar ya dengan DH. Kita dapat bidang ACGE. Lalu langkah kedua, ambil satu titik sembarang ya. Di mana aja boleh titiknya, atau pokoknya apa, terletak pada garis DH. Garis DH-nya kan ini, seret. Kamu ambil yang ini boleh misalnya H gitu, boleh aja ya. Sembarang di tengah boleh, di sini boleh. Tapi biasanya yang enak itu kalau di ujung-ujung ya. Berarti di H misalnya ya. Saya misalkan apa? Kita ambil titik H ya. Titik H. Maka yang ketiga ini jarak titik H ini loh, ke bidang yang kita dapat itu yaitu ACGE sama dengan jarak garis CE dengan garis DH. Maka kita tinggal menghitung apa, jarak titik H ke bidang ACGE. Kan pernah toh kita buat ini garis ke sana serot ini. Karena ini harus tegak lurus. Ini kita beri nama H aksen. Yang ditanya berarti H aksen itu berapa gitu. Ini tidak sulit kalau sudah ketemu ini. Kenapa? Karena ini dengan ini sama. Maka karena ini tegak lurus, ini dengan ini pasti sama. Ya toh? Sehingga ini nembus ke sana. Berarti yang ditanya itu apa? Langkah keempat sudah. H aksen itu sama dengan setengah dari HF ya. Mencari HF itu berarti pakai Pitagoras. Itu apa? HF itu kalau ini A, maka HF itu A akar 2 ya. A akar 2, hafal ya. Kalau ini 10 berarti HF 10 akar 2. EG juga begitu, sama. Kalau ditanya EG berapa? A akar 2 sama. Pernah waktu itu ya. Maka ini nanti sama dengan apa? Setengah HF apa tadi? A akar 2. Ini sudah selesai ya. Contoh pertama sudah selesai, tidak sulit sebetulnya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bangun ruang ya. Jarak dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan. Sekarang contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 12. Ini kubusnya ini ABCD EFGH. Panjang rusuknya 12 ya. Hitung jarak garis AB, ini garis AB ini dengan garis CH. CH yang ini, yang merah ini ya. Maka seperti tadi ini sama aja prinsipnya ya, cuman apa, letaknya aja yang berbeda, Maka buat bidang melalui CH. Melalui AD apa boleh? Boleh ya, sama aja ya. Jadi nanti kamu coba ya, kalau bidangnya melalui apa? AD ya lah. Dicoba. Sekarang yang saya bahas melalui apa? CH. Hasil yang kamu coba dengan yang saya buat itu harus sama ya. Ya kalau beda berarti ada dua kemungkinan, saya yang salah atau kamu yang salah ya. Tapi kamu tak perlu tahu bahwa saya jarang salah ya. Ya. Oke, sekarang ini buat bidang melalui CH, berarti melalui CH ini yang sejajar AB, berarti bidangnya apa berarti? Ini sejajar ya, yang sejajar dengan AB. Kita dapat bidang ini CGHD ya, CGHD. Ini CGHD. Ini CGHD kan sejajar dengan AB ya toh. Paham ini ya? Lalu langkah kedua tadi itu ambil titik pada bidang apa? Pada garis ya, pada garis apa itu? Pada garis AB ya. Sembarang aja kita ambilnya, bisa A, bisa B ya. Kalau sekarang saya ambil B ya, saya ambil B. Terserah kamu. Nanti kalau kamu ambil A dicoba ya, dicoba. Nah, sekarang jarak titik B ke bidang itu tadi CG ke bidang C G HD itu sama dengan apa? Ini yang dicari sudah gitu ya. Berapa? Mana tadi titik B ke bidang ini, jarak itu mesti tegak lurus ya. Kalau kamu bayangkan apa? Sebuah kotak gitu ya. Ini bagian belakangnya dan ini garis ya, salah satu garis. Maka ini
B ini akan tegak lurus ke itu, ke bidang itu. Di sini berarti. Bisa dipahami ya? Atau kalau kamu menganggap ini aja, ini tembok ini loh. Tembok ini sebagai ini bidang DCGH, maka titik B itu pojokan situ. Nah, pojokan situ kan tegak lurus ke pojokan sini. Iya tak? Pojokan sini adalah apa? C. Pojokan yang di sana itu B. Bisa dibayangkan ya? Ya, bayangkan sebentar. Oke, itu bisa ya? Maka sekarang berarti ini sama dengan BC gitu aja ya. Berapa BC? 12. Sudah selesai, nggak pakai ngitung ya. Cuman apa, membayang-bayangkan tok. Ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita tentang bangun ruang. Kali ini kita akan membahas untuk contoh yang ketiga ini adalah jarak garis dan bidang yang saling sejajar. Ini prinsipnya lebih mudah dibandingkan jarak dua garis bersilangan tadi. Ya, prinsipnya lebih mudah. Nah, sebelum saya lanjutkan, nanti di belakang ada beberapa soal yang bisa kamu coba, ya. Dicoba aja, kalau ada yang kesulitan atau belum bisa bertanya, bisa berdiskusi dengan menghubungi nomor WA pribadi yang ada di paling belakang. Yang serius ingin bertanya, yang serius ingin berdiskusi, bisa pasti dilayani ya, pasti dilayani. Oke, sekarang jarak garis dan bidang yang saling sejajar. Teorinya seperti ini. Nah, itu perhatikan, itu ada gambar. Misalkan, ya, itu ada kalimatnya itu di sebelah kanannya. Misal pada kubus ABCD akan dihitung jarak garis CG ke bidang ADHE. Ini hanya contoh aja. Jadi maksudnya apa? Agar kita membayangkannya mudah. Makanya di situ ada kalimat misalkan pada kubus ABCD bisa diganti bidang lain, ini lain ya, seperti balok dan lain sebagainya. Akan dihitung jarak CG ke bidang ADHE. Itu perhatikan, CG dengan bidang ADHE. Sudah ketemu ya itu? Nah, itu garis CG dengan bidang ADHE kan sejajar. Nah, berarti seperti tadi itu, cuman seperti tadi itu apa, tidak seperti menghitung jarak dua garis bersilangan itu. Cuman ini apa, langkah pertama nggak perlu membuat bidangnya, nggak perlu, ini langsung apa, langsung langkah berikutnya, yaitu ambil salah satu titik pada garis CG. Nah, ini pada garis CG diambil, misalnya titik C. Jarak antara garis CG dengan bidang ADHE sama dengan jarak titik C ke bidang ADHE. Nah, itu lebih mudah kan? Oke, tidak sulit. Nah, coba kita lihat contohnya. Contoh yang ketiga sekarang. Diketahui ABCD FGH adalah sebuah balok. Nah, ini ABCD-EFGH sebuah balok ya. Balok dengan kubus tuh gambarnya hampir sama, cuman apa, kalau balok ini dengan ini tidak sama, barangkali seperti itu ya. Kalau kubus sama semua ya. Nah, itu AB 12, ini diberitahu 12. Terus berikutnya BC 8, ini 8 ya. Lalu berikutnya CG 10, mana CG 10, kalau ini 10 berarti ini 10 ya, ini 10 gitu ya. Oke ya. Terus berikutnya, dan titik Q pada rusuk AD, sehingga AQ sama dengan EP sama dengan 5 ya. Berarti Q di sini, di sini Q, AQ, ya betul, ini Q, P-nya di sini. Ini 5, ini 5, diberitahu di soal ya. Terus, hitung jarak garis AE ke bidang FPQB. Mana FPQB ini? FPQB, berarti bidangnya ini. Nah, ini bidangnya. Ini. Ya. Maka ini ya, AB, AE dengan bidang yang merah ini kan sejajar ya toh.
Maka langkahnya seperti tadi itu, seperti yang pertama tadi, ambil salah satu titik pada garis ya, pada garis AE. Berarti saya ambil ini titiknya, straight ini titiknya. Sudah. Terus kalau mencari jarak titik E ke bidang ini, seperti pertemuan sebelumnya, ini diproyeksikan ke sana. Serot kita nggak tahu kemana proyeksinya. Ini nggak perlu, sampai ini aja sembarang. Ini namakan E aksen, dan ini pasti tegak lurus. Yang ditanya ini, EE aksen itu berapa? Gitu. EE aksen itu berapa? Maka agar mudah mencari EE aksen itu ini, bidang ini kita ambil nih. E, F, G, H. Kalau kita ambil kan di sini ya. Di sini. Kita ambil. Nah, di sini E, ini F, ini G, ini H. Tadi P kan ada di sini ya. P ada di sini. Ini P. Ini tadi berapa? 5. EF berapa? 12. Dari mana ini? EF ini kan sama dengan ini. Sama dengan AB ya toh? Lalu ini tadi digabungkan dengan garis merah, yang ini ya. Ini dihubungkan dengan garis merah tadi. Nah, terus EE aksen itu mana? Inilah EE aksen. Seret. Ini EE aksen, ini berapa ditanya. Maka tidak sulit ini. 5, 12, PF berapa? PF. Ya sama dengan 13, pakai Pitagoras ya. Ini kan hafal tuh, kalau 5, 12, ini 13. Karena ini di sini siku-siku ya. Maka sekarang untuk mencari EE aksen ini kita pakai ini luas segitiga EFP. Mana EFP ini? EFP ya toh. Luas segitiga apa? Setengah alas kali tinggi ya. Setengah alas. Ini alasnya saya anggap EF. Tingginya ini berarti apa? EP ya toh. Nah, ya. Kalau belajar sama saya itu nggak perlu banyak menghafal, tapi pakai nalar. Makanya ini. Makanya saya tunjukkan nih, setengah EF kali setengah EP. Kalau ada orang yang mengajarkan apa? EF kali EP sama dan ini kali ini. Nanti itu kalau kamu sudah mahir pasti bisa sendiri ya. Tapi sekarang saya tunjukkan dulu caranya. Ini nanti sama dengan apa? Luas segitiga itu sama dengan apa? Setengah. Ini kalau ini saya anggap alas. Nah, apa alas ini? PF. Maka kan ini tinggi. Betul ya? Tinggi kan tegak lurus. Ini E aksen. Ini kan bisa dicoret. Setengah dengan setengah kan bisa dicoret. Kita bahas di sini ya. Yuk, ini tulis nih. Apa ini? EF. Berapa EF? 12. Tulis. 12. Kali. Apa ini? EP. Berapa EP? 5. Sama dengan apa? PF. Berapa PF? Ini. PF 13. Kali E aksen. Nah, ini kan sudah ketemu ya. E aksen berapa? Ini E aksen belum tahu. Maka E aksen berapa? 12 kali 5 60. Dibagi berapa? Ini 13. Kan sudah dapat 60 per 13. Paham ini ya? Jadi ini tidak sulit. Nah, maka di sini coba dipahami agar kamu tidak perlu menghafal ini ya, tidak perlu menghafal. Cukup mengingat apa? Luas segitiga sama dengan apa? Setengah alas kali tinggi. Seperti waktu SMP dulu. Oke ya, jangan banyak-banyak menghafal kalau belajar matematika, tapi perbanyak menggunakan nalar. Oke ya, makanya ikuti terus ASJ Channel agar kamu bisa memanfaatkan logikamu dengan baik. Oke, saya kira cukup yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.